Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Topik kali ini kita akan membahas tentang segala hal yang berkaitan studi kasus. Disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, dan juga Sutanto Hidayat. Ini adalah biografi dari Bambang Sugiono Agus Purwono, dan ini adalah biografi dari Sutanto Hidayat. Adapun capaian pembelajaran diharapkan setelah mempelajari topik ini dengan seksama, Anda diharapkan dapat menjelaskan dan mengembangkan tentang definisi studi kasus, tentang pentingnya studi kasus, tentang mengapa mempelajari atau membahas studi kasus, dan juga tahapan tentang studi kasus. Yang kelima adalah kegunaan studi kasus, dan yang keenam adalah membahas contoh studi kasus yang berkaitan dengan mobil Lexus dan pesawat penerbangan sipil Lion Air. Kalau kita lihat studi kasus itu banyak studi kasus yang penyelesaiannya jelas. Misalkan tentang Boston Consulting Group yang membahas berkaitan dengan underdog. Ada 4 hal posisi bisnis, yaitu underdog, kemudian cash cow, start, dan kemudian juga tahap awal sekali. Itu juga penyelesaiannya juga jelas sekali, dan kasus-kasus banyak catatan, banyak teori yang berkaitan dengan studi kasus yang penyelesaiannya variabelnya sudah disiapkan. Kalau kasus tentang sumber daya manusia, itu juga penyelesaiannya juga variabelnya juga jelas. Dari sini kita dapat mengetahui definisi berkaitan dengan studi kasus. Metodologi studi kasus adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pemeriksaan yang mendalam dan terperinci terhadap suatu kasus atau sejumlah kecil kasus dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, pendidikan, kemudian bisnis, dan penelitian yang lain, di mana fokusnya adalah pada pemahaman fenomena kompleks dalam setting aslinya. Ada apa sih pentingnya mempelajari studi kasus? Ada 8 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan pengembangan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, aplikasi teori ke dalam praktek sehari-hari. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat adalah pembelajaran interaktif dan partisipatif. Yang kelima berkaitan tentang penyediaan wawasan untuk pengambilan keputusan. Yang keenam meningkatkan empati dan pemahaman sosial. Yang ketujuh kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi kritis. Yang pertama, pengembangan pemahaman mendalam, yaitu ada 2 hal yang perlu diperhatikan: analisis kontekstual dan eksplorasi daripada kompleksitas suatu kasus.
Sedangkan analisis kontekstual membahas studi kasus yang memungkinkan peneliti atau pembelajar untuk memahami fenomena dalam konteks spesifiknya, sehingga mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Sedangkan yang berkaitan dengan eksplorasi, kompleksitas adalah dengan demikian kasus nyata individu dapat mengungkap berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi hasil, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif menyeluruh daripada metode lain yang lebih abstrak. Yang kedua adalah aplikasi teori ke dalam praktek kehidupan sehari-hari, yaitu menghubungkan teori dan praktek. Pembahasan studi kasus membantu dalam menerjemahkan teori-teori abstrak menjadi sesuatu yang nyata, memungkinkan pengujian dan validasi konsep-konsep tersebut dalam dunia nyata. Yang kedua, pengembangan solusi praktis dengan membahas bagaimana teori diterapkan dalam kasus nyata dapat dihasilkan solusi praktis dan inovatif yang dapat diterapkan dalam situasi serupa. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis, yaitu analisis dan evaluasi. Membahas studi kasus mengharuskan individu untuk menganalisis data, mengevaluasi berbagai pilihan, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, identifikasi masalah dan solusi, yaitu pembahasan studi kasus melatih kemampuan untuk mengidentifikasi masalah utama, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mengevaluasi solusi yang mungkin yang merupakan keterampilan penting dalam pengambilan keputusan. Kepentingan yang keempat adalah pembelajaran interaktif dan partisipatif. Ada dua, yaitu keterlibatan aktif, yaitu dalam pendidikan membahas studi kasus, mendorong partisipasi aktif dari peserta didik, membantu peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi, debat, dan kolaborasi. Yang kedua, simulasi keputusan nyata, yaitu studi kasus, sering digunakan untuk mensimulasikan situasi nyata yang memungkinkan pembelajar atau peserta didik untuk berlatih pengambilan keputusan dalam lingkungan yang terkendali. Yang kelima adalah pentingnya wawasan untuk pengambilan keputusan. Ada dua hal, yaitu pengambilan keputusan yang terinformasi, yaitu berkaitan dengan membahas studi kasus, memberikan wawasan yang relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik karena didasarkan pada analisis mendalam dari situasi nyata. Yang kedua, belajar dari pengalaman, yaitu melalui studi kasus, pengambil keputusan dapat belajar dari pengalaman nyata masa lampau, baik dari keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat menghindari kesalahan yang sama di masa akan datang.
Kepentingan yang keempat adalah meningkatkan empati dan pemahaman sosial. Ada dua hal, yaitu perspektif multidimensi, yaitu membahas studi kasus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, membantu meningkatkan pemahaman terhadap perspektif yang berbeda yang bisa mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Yang kedua, penilaian etis, yaitu studi kasus seringkali menghadirkan dilema etis yang kompleks, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi isu-isu moral dan etika dalam konteks nyata. Sedangkan kepentingan yang ketujuh adalah kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan. Ada dua hal, yaitu generasi wawasan baru. Pembahasan studi kasus dapat menghasilkan temuan dan wawasan baru yang memperkaya pengetahuan dalam bidang tertentu dan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktek. Yang kedua, pemahaman dinamis, yaitu dengan fokus pada situasi nyata yang terus berubah, studi kasus dapat membantu dalam memahami bagaimana teori-teori berkembang seiring waktu dan dalam berbagai konteks. Yang kedelapan, pentingnya adalah evaluasi dan refleksi kritis, yaitu identifikasi keterbatasan. Dengan membahas studi kasus, individu dapat mengevaluasi keterbatasan metode atau pendekatan yang digunakan, yang bisa menjadi dasar untuk perbaikan di masa akan datang. Refleksi kritis, yaitu pembahasan ini juga mendorong refleksi kritis tentang tindakan yang diambil dan hasil yang dicapai memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam praktek. Mengapa sih belajar tentang studi kasus? Ada 7 mengapa, why. Yang pertama adalah pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks. Yang kedua, aplikasi teori ke dalam praktek. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual untuk pendidikan. Yang keempat, penyediaan wawasan yang unik. Yang kelima adalah kontekstualisasi kebijakan dan keputusan. Yang keenam, fleksibilitas dalam penelitian. Yang ketujuh, pengembangan empati dan perspektif berbeda. Pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks, yang rumit, konteks nyata, studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Yang kedua adalah dinamis dan multidimensi. Studi kasus seringkali menangkap kerumitan atau kompleksitas dan dinamika suatu situasi yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui metode penelitian lain yang lebih linier atau redaksionis. Yang kedua adalah aplikasi teori ke dalam praktek, yaitu yang pertama pengujian dan pengembangan teori. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengembangkan teori dengan melihat bagaimana konsep-konsep teoritis diterapkan dan diuji dalam situasi dunia nyata. Relevansi praktis, yaitu studi kasus seringkali menghasilkan wawasan yang relevan dan praktis yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah dalam
bidang tertentu. Yang ketiga adalah pembelajaran kontekstual untuk pendidikan, yaitu studi yang interaktif. Dalam konteks pendidikan, mempelajari studi kasus memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui analisis situasi nyata. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Analisis studi kasus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, mengevaluasi solusi potensial, dan membuat keputusan yang didasarkan pada data dan konteks. Yang keempat, penyediaan wawasan yang unik. Ada dua hal, yaitu keunikan studi kasus. Studi kasus seringkali menyoroti situasi unik yang mungkin tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif atau survei. Itu memberikan wawasan yang tidak biasa atau tidak terduga. Yang kedua, inspiratif dan inovasi. Temuan dari studi kasus bisa memberikan inspirasi untuk inovasi dan pendekatan baru dalam memecahkan masalah yang serupa. Kelima, kontekstual, kebijakan, dan keputusan. Pendekatan yang disesuaikan. Studi kasus membantu membuat kebijakan dan praktisi memahami konteks spesifik yang mempengaruhi keputusan, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan solusi yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, belajar dari pengalaman nyata masa lampau. Pembuat kebijakan dapat belajar dan keberhasilan atau kegagalan dalam kasus tertentu untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan di masa akan datang. Yang keenam, fleksibilitas dalam penelitian. Beragam disiplin ilmu studi kasus dapat digunakan di berbagai disiplin ilmu termasuk bisnis, hukum, kedokteran, pendidikan, ilmu sosial, dan teknik, membuatnya menjadi alat penelitian dan yang serbaguna. Yang kedua, pendekatan yang adaptif. Studi kasus dapat disesuaikan dengan berbagai tujuan penelitian, baik itu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Yang ketujuh adalah pengembangan empati dan perspektif yang berbeda. Pendekatan humanis. Mempelajari studi kasus memungkinkan peneliti dan pembelajar untuk mengembangkan empati dengan memahami pengalaman individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua adalah perspektif ganda. Studi kasus seringkali mencakup berbagai perspektif dan berbagai pemangku kepentingan yang membantu dalam memahami kompleksitas sosial dan moral. Tahapan ada 7, yaitu pemilihan kasus, pemilihan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data, analisis, kemudian penarikan kesimpulan, evaluasi dan refleksi, rekomendasi dan implikasi. Ya, baik, yaitu baik, kita lanjutkan pemilihan kasus.
ada dua hal, yaitu identifikasi kasus dan penentuan fokus. Berkaitan yang kedua, tahapan yang kedua adalah pengumpulan data berkaitan desain, pengumpulan data, dan pengumpulan yang berlapis. Yang ketiga, analisis berkaitan kategori data dan pola dan kecenderungan, serta triangulasi data. Yang keempat, penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi temuan dan jawaban pertanyaan penelitian. Yang kelima adalah penulisan dan presentasi berkaitan dengan struktur laporan, kemudian penggunaan narasi, dan yang ketiga adalah diskusi teoritis. Yang keenam, evaluasi dan refleksi berkaitan evaluasi validitas, kemudian juga refleksi. Yang ketujuh, rekomendasi dan implikasi, rekomendasi praktis, dan juga yang kedua adalah generalisasi teoritis. Baik, berarti ini beberapa perbaikan yang harus dilakukan, yaitu kita lihat perbaikannya, yaitu analisis. Berarti di sini ada perbaikan, harus diperbaiki tahapan ini tadi, 7 tahapan. Jadi sehingga akan lebih baik perbaikannya dapat dilaksanakan agar tidak menimbulkan salah persepsi, yaitu rekomendasi itu menjadi tahapan yang ke-6. Tahapan yang ke-7 adalah penulisan presentasi, yang ke-5. Oke, jadi di sini adalah penulisan yang kelima adalah penulisan presentasi, penulisan dan presentasi. Iya, saya ulangi, yaitu ada 7 tahapan. Tahapan pertama adalah pemilihan kasus, kedua adalah pengumpulan data, ketiga analisis, keempat adalah penarikan kesimpulan, yang kelima adalah penulisan dan presentasi, yang keenam adalah evaluasi dan refleksi, yang ketujuh adalah rekomendasi dan implikasi. Apa sih kegunaan daripada studi kasus? Yang pertama, peneliti ingin memahami suatu fenomena secara mendalam dan dalam konteks spesifiknya, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Yang kedua, peneliti ingin memahami fenomena yang kompleks dengan mempertimbangkan semua aspek yang mempengaruhinya dalam konteks yang nyata. Yang berikutnya, bagi peneliti dapat memberikan wawasan yang mendalam dan luas tentang berbagai fenomena, membantu dalam mengembangkan teori, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan menyediakan dasar yang kuat untuk aplikasi praktis dalam berbagai konteks. Bagi peneliti dapat memperkaya pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan alat praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi nyata, serta membantu mengembangkan keterampilan analitis kritis dan keputusan yang lebih baik, serta mendorong pembelajaran yang lebih dalam partisipatif.
batasan berkaitan dengan generalisasi, subjektivitas, dan kompleksitas, sehingga tidak mudah satu data tertentu atau kasus tertentu kemudian dibuat generalisasi. Tidak mudah untuk melakukan generalisasi. Kemudian subjektivitas, kadangkala pengalaman masa lampau dan interpretasi dari peneliti dapat mempengaruhi luarannya. Kompleksitas, kemudian mengelola dan menganalisis sesuatu data kualitatif yang cukup banyak merupakan satu tantangan tertentu. Yang aspek terkait studi kasus mobil Lexus, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Recall karena masalah keamanan. Jadi beberapa kasus kita pernah lihat salah satu merek mobil itu ketika buatan Eropa kemudian dipasarkan di Amerika, ternyata jalan di Amerika tidak sama dengan kekasaran atau kehalusan jalan di Eropa, sehingga mobil merek tertentu terjadi slip, sering tergelincir di saat hujan, di saat musim hujan. Yang kedua, strategi pemasaran Lexus di Amerika. Lexus ini adalah satu produk buatan Jepang yang tidak mudah masuk ke pasaran Amerika, sehingga harus mempelajari banyak hal Americans Management. Yang ketiga adalah inovasi teknologi dan mobil listrik. Perkembangan berikutnya adalah mobil tidak hanya berbahan bakar fosil, yaitu bensin, premium, Pertamax, Pertalite, atau yang lain, dan pengembangannya sekarang hybrid, menggunakan mobil berbahan bakar fosil dan kombinasi elektronik atau listrik. Yang berikutnya perkembangannya adalah munculnya electric vehicle, mobil listrik. Yang keempat adalah masalah hukum dan litigasi. Kita lihat bahwa 4 hal yang berkaitan dengan kasus Lexus di Amerika, yaitu recall karena keamanan. Lexus telah beberapa kali melakukan recall, penerikan kembali kendaraan mereka karena masalah keamanan. Contoh yang terkenal adalah recall besar-besaran pada tahun 2010 ketika Toyota, perusahaan induk dari Lexus, menarik jutaan kendaraan di seluruh dunia termasuk model Lexus karena masalah akselerasi yang tidak disengaja. Ini menciptakan krisis kepercayaan terhadap merek dan memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk Lexus. Jadi recall, itu berkaitan dengan recall. Kemudian strategi pemasaran Lexus di AS. Lexus dikenal sebagai salah satu merek mobil mewah terlaris di Amerika Serikat. Studi kasus tentang berbagai tentang bagaimana Lexus membangun dan mempertahankan citra mewahnya, termasuk strategi pemasaran, penetapan harga, dan layanan pelanggan yang ditawarkan bisa sangat menarik. Misal strategi penawaran Lexus Covenant yang menekankan pada kualitas tinggi, pelayanan yang melebihi ekspektasi pelanggan, dan inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, inovasi teknologi dan mobil listrik. Lexus juga terlibat dalam
pengembangan teknologi ramah lingkungan termasuk mobil listrik, hybrid dan listrik, yaitu kombinasi fosil dan listrik. Kemudian mobil studi kasus bisa membahas bagaimana Lexus beradaptasi dengan perubahan regulasi emisi di Amerika Serikat dan bagaimana mereka atau Lexus bersaing dengan merek lain dalam hal teknologi hijau. Yang keempat, masalah hukum dan litigasi. Lexus juga pernah terlibat dalam beberapa studi hukum, kasus hukum, terutama berkait dengan kecelakaan yang melibatkan kendaraan Lexus. Analisis kasus hukum ini dampaknya terhadap reputasi perusahaan dan bagaimana Lexus responnya bisa menjadi fokus lain dari studi kasus. Jadi ada 5 hal aspek untuk menganalisis mobil Lexus sebagai satu studi kasus. Yang pertama adalah berkaitan dengan brand positioning dan market strategi, yaitu berkaitan dengan penetrasi pasar mobil-mobil mewah. Yang kedua berkaitan dengan fokus pengalaman terhadap pelanggan. Yang kedua, krisis manajemen. Jadi disampaikan pada tahun 2010 ada recall krisis karena keamanan sehingga jutaan mobil Lexus ditarik kembali untuk diperbaiki. Yang kedua adalah respon dan recovery. Yang berikutnya adalah inovasi dan teknologi, yaitu munculnya hybrid teknologi yang menggunakan bahan bakar fosil, kombinasi fosil dan elektrik. Yang kedua berkaitan dengan fitur untuk keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, analisis kompetitif, yaitu tantangan dan kompetitor. Yang kedua, pergeseran pasar. Yang kelima adalah sustainability dan future outlook, ramalan di masa datang, yaitu munculnya electric vehicle dan brand evolution. Baik, itu tadi berkaitan dengan analisis dari 5 aspek. Jadi ada brand positioning dan market strategy, customer experiences, kemudian crisis management, juga innovation and technology, kemudian juga advanced safety foster, keempat competitive analysis, dan juga berkaitan dengan sustainability and future outlook. Kita lihat mobil Lexus, itu variasi warnanya juga CC. Itu relatif tidak sebesar mobil-mobil yang saat itu berkembang di Amerika. Ford khususnya CC-nya besar-besar, kemudian warnanya bervariasi. Di Amerika itu warna relatif, mobil saat itu ada hitam dan putih saja. Kita lihat ini Ford, perkembangan berikutnya juga Ford juga berkembang, Hyundai juga berkembang. Yang berikutnya adalah case study di penerbangan sipil Lion Air. Ada 7 aspek yang berkaitan dengan analisis studi kasus di Lion Air, yaitu berkaitan dengan foundings and expansion. Kemudian yang kedua market position, ini company background dan growth, yaitu berkaitan dengan pertumbuhan dan latar belakang perusahaan. Ada 2 hal, yaitu founding and
expansion, dan yang kedua adalah posisi pasar. Yang kedua adalah business strategy, berkaitan dengan low cost carrier model dan fleet management, yaitu munculnya LCGC, yaitu low cost carrier. Yang berikutnya adalah tantangan operasional yang berkaitan dengan on time performance. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua adalah safety dan maintenance, pemeliharaan pesawat terbang. Yang berikutnya adalah yang keempat, manajemen krisis, yaitu background daripada insiden. Yang kedua adalah sebab dan investigasi. Yang ketiga adalah impact sebagai pada Lion Air. Yang keempat adalah krisis tanggap. Yang kelima adalah regulasi dan tantangan hukum. Ada dua hal, yaitu berkaitan tentang regulasi scrutiny dan legal battles, di pertarungan di bidang hukum dan aturan. Yang keenam adalah market competitive landscape, yaitu berkaitan tentang pasar domestik dan ekspansi pasar internasional. Yang terakhir adalah ramalan di masa akan datang yang berkaitan rebuilding trust, kepercayaan, pembangunan, kemudian adaptasi di dalam perubahan pasar. Yang berikutnya adalah keberlanjutan dan inovasi yang dilakukan oleh Lion Air. Ini beberapa aspek, ada 7 aspek yang sudah kita bahas. Jadi secara singkat, Lion Air yang berkembang pesat di negeri tercinta. Baik, ini adalah ringkasan. Kita sudah bahas tentang metodologi studi kasus Mobilissus, dan studi kasus di Lion Air. Latihan, silakan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang studi kasus, bisnis dan company, juga berikut solusinya. Daftar pustaka yang ada, kontak person, dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita akan ketemu lagi di topik yang lain. Selamat pagi.